Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah kita panjatkan. Di Ramadan yang pertama ini kita bersama-sama masih bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam penyakit sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban puasa kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita kembali melihat firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sesungguhnya banyak sekali yang sudah menghafalnya karena hampir tiap tahun didengungkan. Perbedaannya dengan tahun ini, mungkin kita tidak banyak bertatap muka dengan para asatidz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, karena pemerintah menghimbau kepada kita untuk social distancing agar kita tidak tertular oleh COVID-19, kita selamat dari segala macam penyakit. Akan tetapi tidak mengurangi nilai ibadah puasa kita, maka kita harus betul-betul menjadikan momen seperti ini sebagai media untuk menghidupkan Ramadan, bukan hanya meramaikan Ramadan. Kalau tahun kemarin mungkin masih banyak di antara kita umat Islam yang meramaikan Ramadan tetapi tidak menghidupkan Ramadan. Apa perbedaannya antara menghidupkan Ramadan dan meramaikan Ramadan? Kalau orang disebut meramaikan, bisa jadi mereka tidak mengerti apa isi daripada Ramadan itu, sehingga Ramadan hanya sebagai euforia, ramai-ramai ke masjid, bahkan terkadang menjadi kegaduhan. Anak-anak kita datang ke masjid beramai-ramai, membuat keributan, tidak mengikuti sholat tarawih. Ada orang yang berpuasa tetapi dia hanya menahan haus dan lapar saja. Bahkan puasanya tidak bernilai karena mereka puasa menjadikan alasan mereka untuk tidak beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Ada pula orang yang bertadarus Al-Quran. Kita lihat menggunakan speaker masjid sampai subuh tiba belum selesai mereka bertadarus, padahal menggunakan speaker atas. Bisa jadi mengganggu saudara-saudara kita yang besok pergi bekerja. Bahkan ibu-ibu, coba kita lihat, yang biasanya berbelanja 100.000 umpamanya, ini bisa menjadi 2 kali lipat. Biasanya belanja 25.000 bisa jadi 50.000, 10.000 jadi 20.000 untuk mempersiapkan Ramadan. Ini yang disebut hanya untuk meramaikan Ramadan, akan tetapi mereka tidak menghidupkan Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, bagaimana cara kita menghidupkan Ramadan? Maka mari kita lihat panduan-panduan dalam Islam. Ramadan diawali dengan puasa. Orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya sesungguhnya
mereka adalah orang yang menahan dirinya untuk tidak makan dan minum, dan sekaligus menahan segala macam hawa nafsunya. Di samping itu, orang yang berpuasa akan betul-betul menambah ketaatan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa bukan tidak ada yang dimakan dan diminum, tetapi orang yang berpuasa itu betul-betul hanya karena ketaatan kepada Allah sajalah sehingga mereka mampu menahan makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Bukankah banyak orang di antara kita umat Islam sendiri yang ketika Ramadan ini mereka mengaku beragama Islam, tetapi berani mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Alasan yang jelas tidak lain adalah karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, untuk itu mari kita betul-betul pergunakan puasa ini dengan cara kita berpuasa sesuai dengan syariat Islam, menahan segala macam yang membatalkan puasa, dan sekaligus menahan segala macam yang menghilangkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan di hari besok kita bisa membahas bagaimana cara kita mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa kullu ibadatina wa taqabbal du'ana ya mujiba du'a isaini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.